THS. Hai adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Coba kakak mau lihat dulu. Anak Indonesia ceria, sehat, kuat, hahaha. Jesus, amin. Oke adik-adik, pasti hari ini harus semangat semua ya. Udah pada sarapan belum? Wah, pasti semua udah sarapan, udah minum susu, udah semangat mau ibadah. Yuk adik-adik, sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau tutup mata kita mau lipat tangan, kita mau datang sama Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu, Bapakku Datang. Atas kasih anugerah-Mu, katakan Bapakku datang. Atas kasih anugerah-Mu, katakan pagi hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. sekali lagi katakan pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, pastinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. adik-adik yang saja katakan pagi. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, sekarang kita mau lipat tangan kita mau tutup mata, kita mau datang sama Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan akan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, Berkati ya Tuhan, ibadah pada pagi hari ini, supaya kami antusias dan bersemangat. semangat. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Adik-adik pasti udah semangat kan untuk dengerin firman Tuhan? Ya. Oke, sekarang yuk kita dengerin firman Tuhan. Kita mau anak Indonesia ceria, sehat, kuat. Hahaha. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya. Aduh, kakak udah lama nggak ketemu adik-adik semuanya ya. Udah berapa lama ya? Adik-adik ibadah di rumah udah berapa lama? Dari bulan Maret, April, Mei, ini udah masuk Juni. Berarti udah 4 bulan lebih adik-adik kita nggak bertemu. Kita semua ibadah di rumah masing-masing. Tetap semangat ya adik-adik. Nah, adik-adik, kakak mau cerita tentang sesuatu nih, ceritanya tentang ketaatan ya. Nah, kakak mau kasih lihat satu gambar. Ini judulnya ya. Nah, bisa dibaca adik-adik. Nih, kelihatan ya? Halo. Nah, nih, lihat nih. Belajar mematuhi peraturan yang berlaku dimanapun kita berada. Diambil dari Matius 2 ayat 13 sampai 18. Nah, adik-adik lihat ini gambar siapa? Ada bayi, ini ada orang tua, laki-laki, ini ada perempuan. Ada yang tahu? Ini siapa? Ini bayi yang baru lahir itu loh. Nah, ini bayi Yesus. Nah, yang gendong ini namanya Bunda Maria. Nah, ini Yusuf. Nah, kakak mau cerita tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf nih mematuhi peraturan atau taat terhadap peraturan. Nah, kita mulai ya. Nah, ini kita lihat. Ini rombongan orang Majus berangkat ke Bethlehem dari kerajaan yang tadi. Nah, ketika lagi berjalan, orang Majus itu lagi jalan, mereka tiba di satu kerajaan, ya di Bethlehem itu. Nah, kita lihat. Ada yang tahu nggak waktu itu nama rajanya siapa? Rajanya. Nah, kita lihat nih. Ini gambar selanjutnya. Nah, ini orang Majus bertemu dengan sang raja. Nih, rajanya namanya Herodes. Kemudian setelah orang-orang Majus bertemu dengan Raja Herodes, Herodes mengumpulkan pembantu-pembantunya, ahli-ahli Tauratnya. Ya, kemudian orang Majus itu memutuskan untuk berangkat lagi untuk sesuai dengan petunjuknya. Petunjuknya adalah yang bintang tadi tuh. Nah, ini bintangnya nih, adik-adik lihat. Nah, ini bintangnya terang sekali ya. Ini bintangnya terang. Jadi ini rombongan orang Majus ini berjalan mengikuti bintang. Jadi bintangnya di mana? Mereka mengikuti ketika malam hari berjalan. Nih, naikin kuda. Nah, sambil bawa hadiah untuk Tuhan Yesus. Ini lanjutannya. Nah, ini kita lihat orang Majus bertemu dengan Tuhan Yesus yang barusan lahir. Ini ada Tuhan Yesus, ini ada Maria, dan ini ada Yusuf. Nah, ini orang Majusnya bawa hadiah, ada mur, kemenyan, dan emas. 3 hadiah. Orang Majusnya rombongan. Nah, orang Majusnya ini sujud menyembah ke Tuhan Yesus yang masih bayi itu, dan persembahannya diberikan kepada Tuhan Yesus. Setelah orang Majus ini bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, orang Majus sudah selesai, kemudian dia misinya udah selesai, orang Majus mau pulang ke rumah. Nah, tapi suatu saat sebelum orang Majus ini meninggalkan tempat Tuhan Yesus dilahirkan, orang Majus ini ketika tidur dia mendapatkan mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya ini adalah ada perintah atau mimpi begitu ya. Mimpi bahwa orang Majus ini ketika pulang nggak boleh lewat kerajaan dari Herodes tadi. Nah, orang Majus ini ada bingung, kok nggak boleh sih? Padahal kalau lewat sana tadi di tempat kerajaan Raja Herodes kan dekat.
terus kita ketemu Raja Herodes, ketemu pembantunya, ketemu imam-imam, ketemu ahli Taurat, kita bisa mengabarkan bahwa juru selamat yang baru telah lahir, seorang raja telah lahir. Nah, tapi kenapa nggak boleh lewat situ? Nah, tapi orang Majus ini orang yang taat juga. Makanya orang Majus ketika pulang, nih ya gambar selanjutnya, orang Majus pulang lewatnya berbeda dengan ketika berangkat tadi. Nih kita lihat ya, malaikat memberitahu orang Majus agar tidak menemui Raja Herodes yang ingin menangkap anak itu, karena Raja Herodes ternyata ingin menangkap anak itu. Ya, Raja Herodes seorang raja, tapi kok ada raja baru yang lahir? Raja Herodes tentu nggak suka. Nah, makanya Raja Herodes itu pengen menangkap raja itu. Setelah orang Majus pulang, ya. Nah, kita lihat nih Bapak Yusuf lagi tidur. Nah, Bapak Yusuf lagi tidur. Terus ketika tidur ini sama seperti orang Majus gitu, seperti ada mimpi gitu. Nah, tapi kalau Bapak Yusuf ini di mimpinya ada seorang malaikat yang datang. Nah, kita lihat nih. Ya. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Ya. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai padamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Adik-adik tahu respon Bapak Yusuf? Nah, Bapak Yusuf ini responnya sangat bagus, ya. Respon Bapak Yusuf ini mentaati perintah Tuhan Yesus lewat malaikat itu. Nah, Bapak Yusuf ini ikutin perintah Tuhan Yesus. Nah, Bapak Yusuf mengajak Bunda Maria dan juga Yesus. Ketika Bapak Yusuf dan rombongan bertiga tadi sudah pergi, ya. Nah, kita lihat selanjutnya nih. Nih, selanjutnya ini ada prajurit nih bawa pedang segala macam. Nah, prajurit ini dikasih perintah oleh Raja Herodes untuk apa? Untuk mencari bayi yang lahir, bayi Tuhan Yesus itu, ya, dan dibunuh. Nah, itu perintah Raja Herodes. Raja Herodes gak suka karena dia masih menjabat sebagai raja, kemudian ada anak yang baru lahir disebut sebagai raja juga, raja yang baru lahir. Nah, Raja Herodes gak suka, oleh karena itu dia memberi pengumuman kepada prajurit-prajuritnya untuk mencari dan membunuh bayi Tuhan Yesus itu. Nah, Bapak Yusuf dan rombongan bersama dengan Tuhan Yesus dan Bunda Maria sudah nyampe ke Mesir. Nah, ini Mesirnya, ini rombongannya. Hasilnya Bapak Yusuf, Bunda Maria dan bayi Yesus selamat. Yang kakak mau sampaikan di sini adalah tentang ketaatan. Ya, adik-adik, kita ikutin teladan dari Bapak Yusuf, di mana Bapak Yusuf ini adalah seorang yang taat. Ya, ketika mendengar perintah Tuhan, Bapak Yusuf ini langsung melaksanakannya tanpa banyak bertanya. Ya Tuhan, ini kan masih kecil, masih bayi. Ya Tuhan, di luar panas. Ya Tuhan, ntar dulu deh, kalau udah gede deh baru deh aku ajak keluar ke Mesir deh gitu. Nah, demikian juga dengan adik-adik ketika papa mamanya di rumah bilang, ayo belajar. Nah, adik-adik juga nggak perlu, ya mama masuk belajar lagi, tadi di sekolah udah belajar, sekarang belajar, ayo kamu kerjain PR. Ya, PR terus ya. Atau ketika papa mamanya bilang adik-adik untuk mandi, ayo mandi sekarang. Nah, adik-adik ikutin kata papa mama taat, ya masuk mandi. Aku nggak mau mandi, masih jam berapa ini mah? Mama masuk mandi pakai air panas mah, dingin. Nah, papa mamanya bilang nggak pakai air panas, ya nggak pakai air panas, ya. Kemudian papa mamanya, ayo
jam 9 harus sudah tidur. Nah, adik-adik juga taat, jam 9 harus sudah tidur. Karena apa? Tubuh kita perlu istirahat, ya. Karena besok pagi kita akan lanjutin aktivitas kita, ya. Adik-adik ada belajar lagi, ya. Adik-adik ada mengerjakan tugas-tugas lagi, ya. Walaupun mungkin adik-adik enggak ada di sekolahan, tapi adik-adik tetap belajar dari rumah, mengerjakan tugas dari guru, ya, mengerjakan soal-soal. Kemudian kalau ada ujian, adik-adik juga harus mengerjakan ujian tersebut. Nah, ketika adik-adik mendapatkan perintah dari orang tua di rumah atau dari opa oma, adik-adik harus taat. Begitu juga kalau adik-adik ada di dimanapun juga, di sekolahan, ketika bapak atau ibu guru meminta adik-adik untuk melakukan sesuatu, adik-adik untuk belajar, adik-adik juga harus taat, ya. Nah, kemudian di mana? Ketika kondisi seperti ini lagi COVID, adik-adik ketika mau belanja di mana gitu ya, di supermarket begitu, ketika satpamnya melihat adik-adik mau masuk, itu ada peraturannya. Peraturannya adalah harus pakai masker, ya. Nah, adik-adik juga harus taat, pakai masker, ya. Kemudian apa? Cuci tangan menggunakan sabun. Nah, kalau nggak ada sabun, adik-adik pakai hand sanitizer, ya. Nah, jangan lupa dimanapun adik-adik berada harus taat terhadap peraturan dan melakukan peraturan itu, ya, tanpa banyak alasan, ya. Nah, itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu adalah hormatilah orang tuamu atau taat kepada orang tuamu. Nah, sampai di sini kakak sharing-sharing cerita tentang ketaatan atau patuh atau kita mematuhi peraturan seperti teladan kita hari ini, yaitu Bapak Yusuf dan orang-orang Majus itu. Nah, ingat, dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus taat terhadap peraturan. Oke, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan Nah, sekarang ayo kita ayat hafalan Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. nah, adik-adik tadi udah beribadah, udah menyanyi, udah berdoa, dan juga udah dengarkan firman Tuhan, cerita tentang ketaatan. Nah, saatnya mau akhiri ibadah ini, tapi sebelumnya adik-adik akan terima doa berkat, ya. Yuk, adik-adik kita berdoa, arahkan hati adik-adik kepada Tuhan, ya. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pimpinan, bimbingan dari Roh Kudus. Diberkatilah dalam proses belajar adik-adik di rumah, diberkatilah di dalam keluargamu, diberkatilah dan diberikan kesehatan untuk tubuh adik-adik, dan dari hari ini sampai selama-lamanya
Tuhan Yesus memberkati. Amin.